Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Amelia Putri, NIM 287.012, Prodi Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga, mata kuliah pengantar belajar motorik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari perilaku belajar motorik dan kontrol motorik. Belajar motorik dan perilaku motorik merupakan istilah pada umumnya digunakan mahasiswa keolahragaan. Sedangkan para psikologi menggunakan ungkapan dari seperti psikomotor. Istilah motor itu sendiri menyiratkan adanya gerak otot yang seakan-akan hanya melibatkan aspek kognitif. Tetapi kenyataannya adalah bahan keterampilan yang dilakukan biasanya merupakan suatu kompleks dan melibatkan pendeteksian terhadap rangsangan. Rusli Luton mengatakan, teori belajar motorik adalah sebuah konstelasi dari pengetahuan tentang penguasaan. Lebih lanjutnya yaitu pendapat Slamet Riyadi mengungkapkan, pada dasarnya belajar gerak motor learning ini merupakan suatu proses belajar yang bertujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang merupakan sarana mencapai tujuan belajar yang tercakup di dalam dominan psikomotor. Istilah perilaku motor atau motor learning dan kontrol motorik yaitu semakin populer sebagaimana terbukti oleh pemakaian yang dalam literatur. Faktor-faktor belajar dan proses belajar yang berkaitan dengan performance yang diungkapkan dalam gerakan. Dalam kasus terakhir, titik beratnya terletak pada perilaku yang konsisten dari percobaan satu percobaan lainnya. Dalam kasus terdahulu yang dianalisis perubahan perilaku dengan cara berlangsung dan perubahan itu. Ahli kontrol menyelidiki tugas-tugas yang diisolasikan dan faktor neurologis. Perilaku motorik dan kontrol motorik ini sebagai ungkapan yang kurang lebih semakna karena seringkali perbedaan dalam bermaknai istilah-istilah itu tidak jelas. Lawrence menunjukkan bagaimana seekor anak itik selalu mengikuti papanan beroda yang dijalankan. Manusia dan burung pembentukan ketertiban antara organisme dengan objek environmental dinamakan imprinting atau penanaman. Yang selanjutnya itu belajar berasal dari jenis pengalaman dan spesifik. Pada teori ini tidak hanya berbeda pendapat bagaimana merupakan penguatan, tetapi juga mengenai apakah penguatan itu. Penguatan adalah persyaratan yang harus agar terjadi oleh proses belajar. Buku ini adalah usaha untuk mengulas berbagai macam interpretasi sifat dan arti penting dari penemuan. Dan selanjutnya itu belajar yang dimodifikasi. Definisi ini pentingnya pengalaman, tetapi definisi membiarkan ahli teori menentukan sendiri apa jenis pengalaman yang dirasakan untuk terjadinya suatu eksekusi informasi. Definisi ini juga mengingatkan kita bahwa pengalaman dapat menyebabkan peristiwa yang bukan tidak belajar yang bisa dimodifikasi perilaku. Contohnya ketika kita lelah. Dan teori yang terakhir itu perbedaan antara jenis-jenis belajar. Seperti yang kita lihat, istilah umum yang digunakan untuk mendeskripsikan perubahan potensi perilaku yang berasal dari pengalaman adalah istilah yang lebih spesifik yang dipakai untuk mendeskripsikan prosedur yang dapat dimodifikasi oleh perilaku, karena ada dua jenis pengkondisian, yaitu instrumen dan klasik. Banyak teoritis menyimpulkan bahwa adanya dua jenis belajar atau bahwa belajar pada dasarnya dapat dipahami dalam istilah pengkondisian klasik dan instrumental. Meskipun keduanya prosedur pengkondisian ini didiskusikan secara alternatif,
namun kita bisa meringkas prosedur yang telah dibuat. Baiklah, itulah contoh dari saya, yaitu tentang perilaku belajar motorik dan kontrol motorik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya yaitu ketika kita digelitik telapak kaki secara mendadak oleh seseorang atau orang lain, tiba-tiba badan kita refleks untuk tertutup. Dan contoh lainnya yaitu ketika kita terkena air panas. Beberapa contoh yang tampaknya menunjukkan perilaku kompleks, misalnya banyak burung meletakkan telurnya di sarang burung lain dan dibesarkan oleh induk angkatnya. Karena semua burung berperilaku seperti itu yang terlepas dari induknya, maka sulit untuk dipelajari. Contoh yang terakhir yaitu berupa perilaku yang dipelajari, yaitu tindakan tupai yang menggugurkan kacang, bahkan ketika bayi tupai dibesarkan secara terpisah dari tupai lainnya. Perilaku tupai yang menggugurkan kacang itu terjadi walaupun kacang diletakkan di atas lantai kayu, tapi tupai tersebut menggaruk lantai seolah tupai tersebut kayak menggali tanah, dan kemudian melakukan gerakan yang menutupi dengan akarnya. Dan riset berpendapat bahwa beberapa perilaku adalah dipelajari ataupun bawaan